Oke, mari kita bahas salah satu keputusan paling penting dan mungkin paling mahal yang harus dibuat oleh sebuah maskapai. Pesawat berbadan lebar mana yang harus mereka beli? Hari ini kita akan fokus ke satu pesawat yang sangat menarik, yaitu Airbus A300neo. Dan ini bukan cuma soal pesawatnya loh, ini adalah sebuah studi kasus yang keren banget tentang evolusi strategis yang super cerdas. Coba bayangkan ini. Kalau Anda dihadapkan pada sebuah revolusi teknologi, apa yang Anda lakukan? Ikut terjun dengan sesuatu yang serba baru, atau justru menang dengan cara berevolusi? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Di satu sudut kita punya revolusi total, dan di sudut lain kita punya evolusi yang sangat pintar. Ini dia pertarungan antara Boeing 787 melawan Airbus A330neo. Jadi, untuk mengerti kenapa A330neo ini ada, kita harus mundur sedikit. Bayangkan A330 yang asli, itu ibaratnya raja di kelasnya. Benar-benar jadi tulang punggung ratusan maskapai di seluruh dunia. Tapi ya, usianya mulai menua. Dan tiba-tiba muncul penantang baru yang super canggih, Boeing 787 Dreamliner. Pesawat ini datang dengan janji-janji revolusioner soal efisiensi. Disinilah perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Ini soal filosofi. Boeing itu benar-benar all in. Mereka bikin 787 dari nol, pakai bahan komposit karbon yang super ringan tapi juga super mahal. Benar-benar sebuah revolusi. Airbus, mereka lebih kalem. Mereka ambil pendekatan evolusi. Mereka lihat badan aluminium A330 yang udah terbukti andal, terus mereka mikir, gimana kalau kita gabungkan ini dengan teknologi paling canggih abad ke-21? Lalu apa jawaban Airbus? Mereka nggak panik bikin pesawat baru dari nol yang biayanya triliunan. Nggak. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas, kayak operasi bedah presisi. Mereka mengupgrade bagian-bagian yang paling penting, yang dampaknya paling besar. Nah, mari kita bedah satu persatu. Dan upgrade pertama yang paling utama adalah jantungnya. Inilah dia. A330neo itu cuma punya satu pilihan mesin, tapi mesinnya ini bukan main-main, Rolls-Royce Trent 7000. Semua klaim soal efisiensi, soal keheningan, soal keunggulan operasional, semuanya berawal dari sini. Oke, sedikit teknis, tapi ini penting banget. Biar ngerti kenapa mesin ini spesial, kita harus kenal sama yang namanya rasio bypass. Gampangnya gini, bayangin mesin jet, ada udara yang masuk ke inti panasnya, dibakar terus keluar. Nah, ada juga udara yang cuma numpang lewat di sekeliling inti panas itu. Semakin banyak udara dingin yang numpang lewat ini, semakin efisien dan semakin senyap mesinnya. Itulah rahasia mesin jet modern. Dan angkanya di Trent 7000 ini, wow! Rasionya itu 10:1. 10 bagian udara dingin numpang lewat untuk setiap satu bagian yang masuk ke inti. Ini 2 kali lipat dari mesin A330 generasi sebelumnya. Hasilnya, ya jelas, konsumsi bahan bakar turun drastis dan kabinnya jadi jauh lebih hening. Penumpang pasti suka. Tapi inovasinya nggak berhenti di mesin aja. Lihat deh sayapnya, dibuat lebih panjang, jadi 64 meter. Terus di ujungnya ada sharklets baru yang keren banget, dibuat dari bahan komposit ringan. Desain ini nyontek dari kakaknya yang lebih besar, si A350. Gunanya sederhana, buat mengurangi hambatan udara. Jadi pesawatnya bisa meluncur lebih mulus, lebih efisien. Oke, teknologinya emang keren. Tapi buat bos-bos maskapai, yang paling penting itu cuan, duit, angka di spreadsheet. Nah, disinilah A330neo mulai mengeluarkan jurus andalannya. Ini bukan cuma soal keunggulan teknis, tapi soal keunggulan dari sisi akuntan. Jadi, coba posisikan diri Anda sebagai CFO maskapai. Pilihannya susah loh. Pilih pesawat yang iritnya kebangetan, tapi harga belinya selangit. Atau pilih pesawat yang mungkin sedikit lebih boros, tapi harga belinya jauh lebih masuk akal. Mana yang lebih untung dalam jangka panjang? Nah, ini dia intinya. Jujur aja, 787 memang sedikit lebih irit bahan bakar karena badannya lebih ringan. Tapi, A330neo menang telak soal harga beli. Jauh lebih murah. Dan buat banyak banget rute penerbangan, uang yang dihemat dari harga beli itu jauh lebih besar nilainya dibanding selisih biaya bahan bakar selama puluhan tahun ke depan. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Ada satu kartu as yang dimiliki A330neo, sebuah keuntungan tersembunyi yang nilainya bisa jutaan dolar. Namanya adalah Fleet Commonality atau kesamaan armada. Gini, coba pikirin. Ada lebih dari 100 maskapai di dunia yang udah punya pilot, teknisi, dan suku cadang untuk A330 lama.
Nah, berkat same type rating, pilot A330 lama itu cuma butuh training di komputer selama setengah hari buat bisa nerbangin A330neo. Bayangin berapa banyak uang dan waktu yang bisa dihemat untuk biaya training, belum lagi soal suku cadang dan perawatan. Ini game changer. Dan jangan salah sangka ya, walaupun ini cuma evolusi, peningkatannya itu signifikan banget. Pengurangan konsumsi bahan bakar sampai 14% per kursi dibanding versi lamanya, itu angka besar di industri ini. Jadi maskapai bisa modernisasi armadanya jadi lebih efisien tanpa harus merombak total semua sistem mereka. Oke, cukup soal mesin dan angka-angka. Sekarang kita bahas dari sudut pandang kita, para penumpang. Gimana rasanya terbang di dalam A330neo? Nah, Airbus juga mikirin ini, makanya mereka memperkenalkan kabin baru yang namanya Airspace. Kita mulai dari masalah klasik semua penumpang, bagasi kabin. Tahu kan rebutan tempat di kompartemen atas? Nah, di kabin Airspace ini, kompartemennya 66% lebih besar. Yah, 66%. Ini beneran solusi nyata buat mengurangi stres pas kita naik pesawat. Nggak cuma itu, di dalamnya juga ada lampu LED yang warnanya bisa berubah-ubah, katanya sih buat mengurangi jet lag. Terus, kabinnya super senyap, yaitu berkat mesin baru tadi. Desain toilet dan dindingnya juga diubah biar kita merasa punya lebih banyak ruang. Intinya satu, biar kita turun dari pesawat gak terlalu capek. Oke, dengan semua keunggulan teknis, finansial, dan kenyamanan penumpang ini, pertanyaannya adalah gimana tanggapan pasar dan apa aja tantangan yang menghadang A330neo ke depannya? Jadi, A330neo ini ada dua rasa. Ada versi minus 800, ini yang lebih kecil tapi jangkauannya jauh banget. Cocok buat rute-rute yang penumpangnya nggak terlalu banyak, rute-rute niche. Terus ada versi minus 900, ini yang lebih besar dan jadi favorit. Pas banget buat rute-rute gemuk jarak menengah sampai jauh yang penumpangnya banyak. Dan data pesanannya jelas banget. Pasar sudah memutuskan. Varian minus 900 yang lebih besar itu laku keras, menguasai lebih dari 95% pesanan. Kenapa? Ya karena kapasitasnya pas banget buat gantiin pesawat-pesawat berbadan lebar lama yang sudah waktunya pensiun. Tapi ya, perjalanannya nggak selalu mulus. Sama kayak semua pabrikan sekarang, Airbus juga pusing sama masalah rantai pasokan global. Ini bikin produksinya jadi lebih lambat. Tapi, ada peluang besar menanti. Pasar kargo lagi butuh banget pesawat. Kalau Airbus bikin A330neo versi kargo, atau freighter, wah, itu bisa jadi sukses besar. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? A330neo ini jadi bukti nyata kalau inovasi itu nggak harus selalu berarti bikin sesuatu dari nol. Kadang inovasi yang paling cerdas itu adalah menyempurnakan formula yang sudah terbukti juara. Airbus mengambil platform yang hebat, memberinya suntikan teknologi modern, dan hasilnya adalah produk yang sangat kompetitif dan masuk akal secara ekonomi. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita pikirkan bersama. Kisah A330neo ini kan menunjukkan betapa kuatnya sebuah evolusi yang cerdas. Tapi, dengan teknologi yang makin cepat berubah, apakah ke depannya evolusi seperti ini akan selalu cukup? Atau kita akan butuh lebih banyak revolusi yang berani? Cuma waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak analisis kali ini.